Video sebelumnya aku bilang kalau PD eksak itu jenis terakhir yang kita pelajarin. Ada bohong sih. Sebenarnya again, balik lagi, di sini kita memaksa sesuatu yang gak eksak jadi eksak. Nah, kita sebut yang bisa dilakukan demikian itu semi eksak. Oke ya, mungkin kita investigasi contoh konkret kali ya. Misalnya ada x kuadrat tambah xy kali y aksen, gitu ya, tambah 3xy plus y kuadrat, benar gak? Ya, sama dengan 0. Nah, coba ya, apakah ini eksak gitu? Coba, ini si n, ini si m. N-nya harus diturunkan terhadap x ya, artinya 2x tambah y. M-nya harus diturunkan parsial terhadap y ya, artinya 3x tambah 2y. Waduh, nggak sama. Gimana ya? Gitu kan ya. Kalau gitu, hmm, balik lagi. Maybe, somehow kita bisa bikin sesuatu gitu ya, sehingga uh, dia itu jadi eksak gitu. Mungkin balik lagi, kita bikin faktor integrasi gitu ya. Mu x kali x kuadrat tambah xy, y aksen, tambah mu x kali 3xy tambah y kuadrat dengan 0. Somehow kita mau bikin dia eksak gitu kan ya. Ingat, ini mu x ya, terhadap x saja mu-nya. Coba kita bikin nx itu apa? Nah, nx ini begini ya. Ini kan u kali v. U aksen v artinya mu aksen x kali v, x kuadrat tambah xy, ditambah uv aksen, mu x kali 2x tambah y. Itu katanya kalau mau eksak, itu harus sama dengan my. My-nya itu apa? Mu x kali 3x plus y tambah y kuadrat. Ini ingat ya, mu x artinya kayak konstanta biasa kan ya itu. Kan 3y kuadrat diturunkan jadi 3 kali 2y gitu kan ya. Nah, 3-nya nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi, ya udah mu x kali 3x tambah 2y ya. Katanya nih somehow mereka harus sama. Oke, artinya mu aksen x, males. Tulis saja mu aksen gitu ya. Mu aksen x kuadrat tambah ini x ya. Ya, tambah mu 2x plus y sama dengan mu 3x plus 2y. Coba kita kerjain lagi. Mu aksen x kuadrat tambah xy sama dengan mu x tambah y. Oke, artinya, separasi variabel lah ya. Mu aksen per mu sama dengan x kuadrat tambah xy, salah, x tambah y per x kuadrat tambah xy gitu ya. Oke, by some miracle gitu. Oke, x kali x plus y. Oh, ini 1 per x. Damn, oke. 1 per x ya. Artinya mu aksen per mu-nya sama dengan 1 per x. Mu-nya jelas sama dengan x dong ya. Kalau kurang jelas mungkin ini ln. Mu sama dengan ln x, ya mu-nya sama dengan x. Gitu ya. Integral biasa, integral biasa. Oke, artinya somehow dengan pengali mu x sama dengan x, kita bisa bikin dia jadi eksak. Aku nggak cek ulang lah ya, kita udah percaya dengan kekuatan faktor integrasi. Kalau kalian mau konfirmasi sendiri silahkan. Tapi coba kita ubah sekarang persamaannya jadi x kali x kuadrat plus xy, y aksen, tambah x kali 3xy tambah y kuadrat sama dengan 0. Gitu ya. Sekarang kita solve. Uh, ini n-nya jadi ini ya, x pangkat 3 plus x kuadrat y. Ini m-nya 3x kuadrat y plus xy kuadrat. Oke, n-nya diturunkan terhadap apa? Terhadap x ya.
3x kuadrat tambah 2x y gitu ya. Bener gak sih? Bener lah ya. M-nya diturunkan terhadap y. Oh, sama. Oke, udah beres. Eksak. Nah, kalau udah eksak, gampang dong. Balik lagi caranya sama kayak tadi. Oke, coba kita bikin gimana caranya? Ingat, kuncinya adalah kita tahu dodo x itu sama dengan f, dodo xf itu sama dengan m ya. Dodo y f itu sama dengan n. Kuncinya kita tahu itu. Oke, gerak dari mana nih enak? Sini kali ya? N aja kali ya? Ya, n. Kayak dikit ya variabelnya. Y-nya. Ya, integral. F sama dengan integral n itu x pangkat 3 tambah x kuadrat y gitu ya. Ini n-nya. dy ini sama dengan x pangkat 3y tambah setengah x kuadrat y kuadrat tambah apa nih? Tambah konstanta yang mana itu dalam x ya. Oke, kita mau cari cx, caranya gimana? Ya, dodo x. F ini sama 3x kuadrat y tambah x y kuadrat tambah c aksen x sama dengan siapa? Sama dengan m. M-nya yang mana? Ini ya. 3x kuadrat y tambah x y kuadrat. Oh, c aksennya 0 ya. Berdasarkan pengalaman kita, nggak usah jadiin konstanta ya udah. Cx-nya sama dengan 0 aja. Oke ya, udah. Artinya f x, y-nya sama dengan x pangkat 3y tambah setengah x kuadrat y kuadrat, bener gak sih? Ya, tambah cx yang 0 itu sama dengan c konstanta. Dah, ini dia solusinya. Gitu ya. Secara umum, kalau kalian mau dapetin rumus mu x-nya gitu ya, maybe bisa kita turunkan gitu ya. Oke, bear with me. Kita nurunin rumus dulu. Sebelum boleh pakai, kita turunkan dulu ya rumusnya. Misalkan kita punya persamaan diferensial. Apa tadi? Ya, aku malesnya nulisnya ada x-nya. N-nya aksen tambah m sama 0 aja. Katanya kita mau bikin dia eksak gitu kan ya, dengan pengali mu. N ya aksen tambah mu m sama dengan 0 gitu ya. Apa syaratnya eksak? Ini dodo x ya, mu n. Ini kalau mu terhadap x ya, aku specify dulu. Mu-nya terhadap x. Oke, dodo x mu x. Nggak males lah. Mu aja, mu n. Asal ingat ini terhadap x. Ini sama dengan apa? Mu aksen n tambah mu n aksen. Kenapa kayak gini? Aturan perkalian. Dan n-nya masih ada unsur x-nya ya. Ini kan nx ya. M-nya juga ada unsur x-nya ya. Itu sama dengan 0. Dodo y mu m sama dengan apa? Ya mu kali m aksen. Atau kita tulis my kali ya. Oke, m terhadap y. Mu aksen itu kita sepakati mu terhadap x gitu ya. Oke, kita samakan kan maunya. Dodo y m deh, biar lebih jelas. Dodo y m. Kita samakan mu aksen n. Biar nggak ambigu juga, baiklah. Mu aksen ini n, dodo x n ya, ini ya. N aksen itu dodo x. Mi-nya biarkan saja. Oke, mu aksen n tambah mu dodo x n sama dengan mu dodo y m. Oke ya. Ini kan mu aksen n sama dengan dodo y m dikurang do x n kali mu ya. Pindah ruas biasa aja. Mu aksen per mu sama dengan do y m dikurang do x n per n gitu ya. Kita tahu ini ln, artinya bakal muncul mu x sama dengan pangkat integral. Waduh, ya itulah ya.
do y m kurang do x do x n per n integralnya terhadap apa? Terhadap x. Ya, aku harap bisa dimengerti. Harapan aku juga nggak usah ngapalin rumus lah. Ini mu x ya. Dengan cara yang sama, mu y-nya juga bisa dapat. Harusnya sama sih, bentar aku cek dulu rumusnya. Mu y-nya itu ya sama ya. Dia nanti dapat E pangkat apa ini? Do 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 xn ya. Do xn kurang do ym tetap jadi dia gini ya. Oke, tapi sekarang dia pernya m. dy ya sekarang. Oke, harusnya ini semoga tidak dihafal ya, tapi dimengerti aja. Kalau kepepet baru ya udahlah pakai. Dan sebagai latihan mungkin coba kerjakan ini ya. Susah tapi ya udah. 5x pangkat min y tambah 2 cos 3x. Waduh. Y aksen tambah 5 pangkat min y min 3 sin 3x sama dengan 0. Coba solve dengan cara faktor integrasi yang membuat dia eksak ya. Oke, aku rasa itu doang. Dan selesailah bab tentang PD orde 1 ya. Aku nggak bahas uniqueness sama existence karena itu agak proof heavy dan bukan ranahnya PPD gitu ya. Jadi ya segitu aja sih paling.